Swastiastu. Tradisi bukan hanya tentang masa lalu, tetapi bagaimana kita menjalaninya hari ini. Dengan saya, Ida Ayu Putuganggani, nomor absen 19 dari kelas 12 F41. Yuk ikut aku untuk melihat lebih dalam bagaimana melukat dan juga tari Rejang Sufri menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Bali. Saat ini aku sedang berada di salah satu lokasi melukat di Bali, tepatnya Pura Tirta Empol Tampak Sireng Gianyar. Di sini aku akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber untuk menggali makna dan juga peran melukat bagi masyarakat Bali. Penasaran dengan makna dan prosesnya? Yuk kita dengar langsung dari salah satu narasumber. Oke teman-teman, jadi hari ini aku sudah nggak sendirian lagi karena hari ini kita dengan salah satu juru mangku yang ada di Bukit Tumpul dengan Sira. Om Swastiastu. Jadi hari ini kita lagi bersama juru mangku. Untuk memulainya, yang pertama sebenarnya napi sih yang dimaksud dengan melukat itu? Melukat adalah salah satu dari penyucian diri, baik lahir maupun batin. Adapun melukat itu ada dua jenis: melukat melalui ritual khusus dengan iat-iatnya khusus, atau dengan cara yang sederhana yaitu universal melalui lewat pancoran-pancoran yang ada. Jadi melukat itu merupakan penyucian diri lahir dan batin ya teman-teman. Lalu pertanyaan yang kedua, napi saja sih yang perlu disiapkan untuk melukat ini? Melukat adapun tatanannya melukat dengan tatanan etika itu harus bersatu, membawa sesajen salah satu simbol untuk memohon penyucian melukatan. Kedua, berpakaian yang sopan sesuai dengan tradisi ketentuan adat yang berlaku. Jadi melukat itu bukan hanya kesiapan perlengkapan saja, tetapi juga kesiapan diri dan juga niat. Selanjutnya, apakah pancoran-pancoran yang untuk melukat itu memiliki fungsi yang berbeda-beda? Nah, semua pancoran itu terdiri dari 33 pancoran sesuai dengan urut Dewa Tenaga Sangha. Ada urut pengedaran Luani, yaitu ada 4 telaga, yang satu khusus untuk Dewa Yatnya yang paling timur, untuk manusia Yatnya, untuk Fitra Yatnya, dan Resi Yatnya, Panco Yatnya. Oke, jadi setiap pancoran itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir Nike, apakah hanya umat Hindu yang boleh melakukan melukat ini? Melukat itu bukan umat Hindu aja. Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan air suci itu untuk segala umat yang ada di muka bumi. Jadi melukat itu tidak hanya boleh dilakukan oleh umat Hindu ya, jadi bisa dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti aturan yang ada. Wah, mantap sekali ya teman-teman penjelasan hari ini. Terima kasih Juru Mangku Kana. Semoga informasi Niki bisa bermanfaat untuk semua dan juga bisa menambah wawasan tentang tradisi melukat. Terima kasih. Ayo. Semangat. Halo teman-teman, jadi hari ini aku sudah berada di lokasi kedua, yaitu di Pura Desa Batuas. Selanjutnya, aku akan menggali informasi mengenai makna dan juga pelaksanaan tari Rejang Sufri melalui wawancara. Yuk kita simak!
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saat ini saya sedang berada di Pura Desa Batuan dan sudah bersama salah satu narasumber kita dengan Swastiastu, selamat pagi. Bapak di sini adalah selaku Praguru di Pura Desa Pura Pusat Desa Batuan. Perkenalkan, nama Bapak Iwan Suda. Dalam struktur keburuan, Bapak selaku Wakil Pendesa. Mohon maaf atas nama Pendesa ya. Jadi hari ini kita sudah bersama Bapak Suda, yaitu Wakil Bendesa. Dan untuk memulainya, sebenarnya napi sih Nike Tari Rejang Sutri dan kenapa Tari Rejang Sutri Nike dianggap sakral? Kenapa Rejang Sutri itu sakral? Rejang sakral ini adalah merupakan suatu histori sejarah dari perjalanan adanya prasasti Baturan. Nah, di sana tercantum di dalam prasasti banyak seni-seni yang ada. Maka itu keberadaan Rejang Sutri itu disakralkan karena itu merupakan keyakinan Krama Desa Batuan, Desa Baturan. Karena itu secara spirit dipandang sebagai untuk mohon keselamatan, mohon perlindungan dari mara bahaya. Kalau bahasa sekarang itu bagian dari penolak bala itu. Makanya Rejang Sutri ini disakralkan. Itu merupakan keyakinan dan sudah menjadi tradisi. Oke, jadi Tari Rejang Sutri itu bukan hanya sekedar seni pertunjukan, tetapi memiliki makna religius. Ya. Selanjutnya, napi hubungan antara Tari Rejang Sutri dengan Sasih Keenam. Kaitan Rejang Sutri dengan Sasih Keenam suatu cerita atau mitos atau legenda yang merupakan keyakinan masyarakat Baturan. Rejang Sutri ini kalau dirangkai itu merupakan suatu keyakinan bahwa rejang ini ditarikan atau ditedungkan atau dimohonkan untuk bisa ditarikan. Itu ada kaitannya dari Sasih kelima dari Kajang Klion Ningita sampai rangkaiannya ini terakhir Tembak Geni, bukan di Sasih keenam saja. Ini menjadi satu kesatuan mulai dari Sasih kelima Kajang Klion Ningita. Itu merupakan suatu tradisi keyakinan dan memang harus mohon kepada beliau dalam hal ini Hidup Betara agar tarian ini tiap mulai Sasih kelima ini ditarikan, karena itu merupakan keyakinan yang Pak bilang tadi adalah bagian dari mohon keselamatan dan perlindungan. Itu ya. Kalau yang nari ini tuh hanya orang dewasa atau bagaimana? Kalau tarian ini tidak bukan suatu tidak dipaksa itu loh, dan murni muncul dari keikhlasan ketulus untuk nanya istilahnya, untuk biar dapat nari Rejang Sutri. Ini tidak terbatas kepada orang tua, dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua, semua terlibat. Jadi yang nari Rejang Sutri ini siapa saja boleh. Masyarakat setempat yang luas ya? Iya, luas. Begitu. Ya. Mantap sekali ya teman-teman jawaban dari Bapak Suda, dan sangat jelas bahwa tari Rejang Sutri ini bukan hanya seni pertunjukan, tapi memiliki makna religius dan merupakan warisan yang harus diturunkan antar generasi. Terima kasih atas jawabannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga menambah pengetahuan penonton terhadap Tari Rejang Sutri di Desa Batuan. Terima kasih.